Selanjutnya ada tes akademik. Nah, untuk ini sedikit berbeda teman-teman, karena berdasarkan info yang saya dapat, bahwa tahun ini untuk tes Bintara ada tes matematikanya. Padahal tahun sebelum-sebelumnya matematika hanya digunakan untuk tes akpol. Jadi khusus untuk tahun 2020 ini, matematika diikuti oleh para pendaftar akpol dan Bintara, bukan hanya akpol saja. Sekali lagi saya tegaskan, tes matematika untuk tes akpol dan Bintara, bukan akpol saja. Kemudian untuk soal bahasa Indonesia sudah pasti diikuti oleh para pendaftar akpol dan Bintara. Untuk PKN diikuti oleh pendaftar akpol dan Bintara, dan yang terakhir bahasa Inggris diikuti oleh Bintara. Nah, kenapa sih kok bahasa Inggris tidak ada di pendaftar akpol? Sebenarnya ada teman-teman, cuman kalau untuk diseleksi daerahnya, bahasa Inggris tidak untuk pendaftar akpol. Nanti ketika pendaftar akpol di daerah sudah lolos, nanti di tingkat pusat akan ada tes bahasa Inggris juga. Nah, untuk tes matematika sendiri, teman-teman harus mempersiapkan tentang akar, pangkat, dan logaritma, pertidaksamaan linear, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, kombinatorika dan peluang, sudut dan trigonometri, persamaan garis dan lingkaran, fungsi kuadrat, inverse dan komposisi, dimensi 3, statistika, limit, turunan, integral, dan barisan dan deret. Nah, untuk teman-teman yang baru lulus tahun 2020 ini, pasti teman-teman sangat ingat dengan bentuk-bentuk soal MTK seperti ini. Nah, untuk soal bahasa Indonesia itu ada tentang ide pokok. Nah, untuk soal jenis ide pokok ini biasanya soal dimunculkan dalam bentuk teks ataupun kalimat, lalu teman-teman harus menentukan di mana letak ide pokoknya. Lalu ada informasi tersurat, ada kalimat utama dan penjelas. Nah, untuk kalimat utama sendiri biasanya juga sama dimunculkan dalam bentuk teks, lalu teman-teman bisa menentukan di mana kalimat utamanya. Lalu ada tentang jenis karangan, majas atau makna simbolik. Nah, majas itu kan banyak jenis-jenisnya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memahami setiap jenis dari majasnya. Kemudian ada konflik dan simpulan cerpen, ada unsur intrinsik karya sastra. Nah, saya mau memberitahu di dalam unsur intrinsik ini kan banyak sekali ya jenis-jenisnya, seperti menentukan tema, tokoh, atau watak, atau alur, atau latar suasana, latar tempat, latar waktu. Nah, teman-teman harus bisa sering-sering berlatih tentang itu. Lalu ada melengkapi paragraf, konjungsi, kalimat efektif, kalimat tidak padu, ejaan, dan tanda baca. Untuk teman-teman yang baru lulus tahun 2020 ini, pasti teman-teman tidak asing lagi dengan soal-soal bahasa Indonesia seperti ini. Apalagi teman-teman sering berlatih ketika tryout, ketika akan menghadapi USBN, dan berbagai ujian-ujian lainnya. Lalu untuk soal PKN, ada tentang ideologi Pancasila, ada tentang konstitusi, ada tentang alat kelengkapan negara, ada sejarah Indonesia, NKRI, dan wawasan Nusantara. Nah, untuk soal bahasa Inggris sendiri, ada tentang reading, written expression, error recognition, dan struktur. Nah, untuk struktur, teman-teman harus memahami dari berbagai macam teks. Kenapa saya bilang berbagai macam teks? Karena pada dasarnya struktur sendiri kan terdiri dari berbagai teks ya, teman-teman. Bisa dari misalnya contohnya naratif teks, atau recount teks, atau deskriptif teks. Jadi ketika teman-teman melihat soal, teman-teman bisa tahu, oh ini jenis soal deskriptif, oh ini jenis soal recount, karena teman-teman sudah bisa melihat dari strukturnya. Seperti itu teman-teman.
Selanjutnya kita masuk ke tes kesehatan 2. Nanti teman-teman akan dites ronsen, lalu EKG atau elektrokardiogram, lalu ada foto toraks, dan terakhir ada detak jantung, tes darah, dan urin. Untuk tes kesehatan 2 biasanya dilaksanakan sesudah tes kesehatan 1, psikotes, akademik, dan jasmani. Berbeda dengan tes kesehatan pertama, yang bisa dipersiapkan dari jauh hari untuk mengobati kekurangan. Di tes ini adalah pemeriksaan bagian dalam tubuh. Jadi sepertinya ini adalah tes yang murni, tidak bisa dimanipulasi kesehatan tubuhnya, dalam arti tidak bisa dioperasi jika ada kekurangan dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke tes wawancara. Apabila teman-teman dinyatakan lolos dari tes sebelumnya, teman-teman akan menghadapi tes wawancara. Nantinya teman-teman akan ditanya tentang kesetiaan, tentang prestasi teman-teman juga selama sekolah. Semisal teman-teman mempunyai prestasi sampai ke tingkat daerah atau tingkat nasional, seperti itu. Lalu teman-teman juga akan ditanyakan tentang pengalaman teman-teman selama sekolah. Dan teman-teman akan ditanyakan mengenai pandangan keluarga, pandangan terhadap masyarakat, dan ada uji pemahaman wacana seperti sejarah perjuangan bangsa, lalu terhadap sejarah kepolisian. Jadi teman-teman bisa mempersiapkannya dari sekarang tentang sejarah perjuangan bangsa, sejarah kepolisian. Jadi ketika ada soal seperti itu, ketika teman-teman ditanya, teman-teman bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya tes mental ideologi. Tes mental ideologi ini merupakan tahapan tes yang bertujuan untuk menilai dan mengukur mental serta untuk mengetahui wawasan kebangsaan yang dimiliki setiap peserta calon prajurit TNI atau Polri. Di dalam tes mental ideologi ini biasanya ditanyakan materi seputar TNI atau Polri. Contohnya, sudah berapa kali kamu mendaftar TNI atau Polri? Lalu biasanya pertanyaan selanjutnya itu ada tujuan kamu mendaftar TNI atau Polri. Lalu ditanyakan juga apakah kamu mempunyai saudara di lingkungan TNI atau Polri? Nah, seperti itu. Lalu ada materi seputar agama. Materi seputar agama ini yang akan ditanyakan adalah apa agama yang kamu anut atau yakini. Lalu akan ditanyakan juga ada berapa agama yang diakui di Indonesia dan apa saja kitab serta tempat ibadahnya. Lalu disebutkan itu. Nah, selanjutnya untuk materinya ada seputar dengan kepedulian sesama. Lalu ada materi seputar Pancasila. Yang pasti ditanyakan itu ada tentang apa dasar negara Indonesia, lalu lambang negara Indonesia, terus apa itu Pancasila, lalu apa itu Undang-Undang Dasar 1945, dan ditanyakan juga terdiri dari berapa alinea UUD 1945 itu, lalu terdiri dari berapa sila dalam Pancasila, itu juga disebutkan ya teman-teman. Nah, itu yang biasanya akan ditanyakan pada tes mental ideologi. Nah, selanjutnya ada tes keswa atau kesehatan jiwa. Di sini teman-teman akan menjawab soal, nanti soalnya disediakan dan teman-teman akan menjawabnya apakah itu ya atau tidak. Hanya seperti itu teman-teman. Tes kesehatan jiwa ini untuk mengetahui kepribadian teman-teman. Untuk penentuan akhir daerah berdasarkan kuota yang disediakan teman-teman. Seleksi tahap lanjut untuk Akpol yang nantinya akan dilakukan di pusat pendidikan di Semarang.